وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa al-mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا. اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا واجعلها حجة لنا وزدنا بكرمك علما نافعا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. قال إن كتابا هذا بعض شأنه لحري بكل مسلم أن يعظمه ويقدره حق قدره. Sesungguhnya kitab ini yaitu Al-Quran, ba'du sya'nih, sebagian urusannya yaitu keutamaannya atau hal-hal yang terdapat padanya lahariyun bikulli muslimin an yu'azzimah, sangat penting bagi setiap muslim untuk mengagungkannya, yaitu mengagungkan Al-Quran. Wa yaqdurahu haqqa qadrih, dan menghormati Al-Quran dengan sebenar-benar penghormatan. Wa yatluhu haqqa tilawatihi bitadabburi ayatihi wa tafakkuri fihi, dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Tilawah bukan sebatas membaca sebenarnya. Tilawah itu ada sesuatu yang tali darinya. Ada sesuatu yang ada setelahnya, yaitu amalan. Wa yatluhu haqqa tilawatih bitadabburi ayatihi wa tafakkuri fihi, membaca dengan tadabbur dan juga dengan tafakkur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wa ta'aqqul li ma'ani, dan menyerap makna-maknanya dengan akalnya, memahaminya. Wa bil amali bima yaqtadhi, dan dengan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang dia baca di ayat tersebut. Wa kama yaqulu al-'allamah Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil qur'ani bitadabburi wat tafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi qalbu dibandingkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Jadi baca Al-Qurannya bukan sebatas baca biasa, melainkan dengan tadabbur dan tafakkur. Meskilah ini kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak paham maknanya, baca-baca aja, itu tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya tafakkur. Apalagi kalau kita punya target sehari 1 juz misalnya, ya kemudian kita pengen cepet-cepet habis 1 juz itu dalam sehari ini, maka tanpa tadabbur, tanpa tafakkur, ya tetap baik dia membaca Al-Quran, bagus, tetapi nilai pembacaannya itu tidak seperti orang yang mentadabburi dan mentafakuri. Jadi ada istilah apa? Ada istilah tilawah, ada istilah tadabbur, ada istilah tafakkur. Ya, tilawah itu membacanya, tadabbur itu yaitu menyelami maknanya, dan begitu pula dengan tafakkur memahami kandungannya.
fa innahu jami'un li jami'i manazilis sa'irin. Sesungguhnya tadabbur dan tafakkur terhadap Al-Quran itu mencakup dan menjamak seluruh tahapan-tahapan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ahwalil 'amilin, dan mencakup seluruh kondisi orang-orang yang beramal. Wa maqamatil 'arifin, wa huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauq. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur itulah yang mewariskan adanya mahabbah, cinta terhadap Al-Quran, dan asyauq, kerinduan terhadap Al-Quran. Jadi bedakan dengan orang yang membaca Al-Quran hanya karena suka dengan langgam atau nada semata. Itu kecintaan dan kerinduannya hanya sebatas di irama. Tetapi ketika seseorang mentadabburi Al-Quran karena maknanya, apalagi sampai mengamalkan, maka kecintaannya kepada Al-Quran ini kecintaan yang memiliki tingkatan tinggi. Dan inilah ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya dengan tadabbur, tafakkur, ta'ammul, kemudian tanpa isti'jal, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sehingga kalaupun dia sibuk pada waktunya, akan ada di hatinya itu rasa cinta dan kerinduan, kangen dengan Al-Quran. Karena sesuatu yang semakin didalami oleh hati, itu akan terpaut dengannya. Namun sesuatu yang hanya lewat sepintas untuk hati, maka dia hanya pintasan semata. Maka ketika antum membaca Al-Quran, apapun itu surat yang alhamdulillah antum pahami ayat-ayatnya, terlebih ketika antum membacanya, ayat-ayat tersebut cocok dengan kondisi hati antum ketika itu, maka walaupun antum diselingi kesibukan duniawi setelahnya, akan tercipta di kalbu antum keinginan untuk membacanya kembali. Hatta dalam waktu yang cukup panjang, Allah Ta'ala uji antum dengan banyaknya kesibukan dunia, dan syaitan juga berusaha agar antum berpaling dari Al-Quran. Tapi kalau kalbu sudah terpaut akan sesuatu, maka dia akan rujuk padanya suatu ketika. Mesti begitu. Sebagaimana berkali-kali Anda mendapatkan cerita dari orang-orang yang baru hijrah. Sudah lama, agak lama hijrah, 1-2 tahun. Ya, mereka cerita, bukan seorang saja. Mereka cerita di waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda, konteksnya berbeda. Katakan saya atau kami dulu awal-awal kenal kajian, itu hampir setiap kajian menangis. Syahdunya gitu, menangis. Baik kajian-kajian tazkiyatun nufus. Tapi kok sekarang udah lama ini ngaji, malah justru nggak pernah bisa nangis lagi. Nah, kisah ini ungkapan apa? Ungkapan kerinduan akan menangis ketika mendengar kajian atau mendengar Al-Quran. Kenapa kok ada kerinduan itu? Karena dia teringat akan saat itu kok dalam sekali ketika dia mendengar kajian. Padahal ustadznya ustadz yang sama misalnya. Tapi dulu dengan sekarang berbeda. Dulu Anda bisa nangis, sekarang kok Anda udah nggak bisa. Malah sekarang kayaknya ya udah lewat-lewat gitu aja, penting kajian. Maka kedalaman itu adanya tadabbur dan tafakkur terhadap apa yang dia baca atau dia dengar. Jadi tadabbur dan tafakkur mewariskan cinta dan juga kerinduan. Wal khaufa war raja, dan juga mewariskan rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan. Apalagi ini Al-Quran, padanya terdapat ancaman akan neraka, ancaman tidak diterimanya amalan, dan seterusnya. Wal inabata wa tawakkul, dan juga mewariskan rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tawakal kepada Allah. Makanya Al-Quran ini syifa, penyembuh lima fis sudur, akan apa yang ada di dalam hati. Dan al-inabah dan tawakkul ini sangat penting bagi orang-orang yang mungkin sedang kesulitan.
kembali kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Maka bacalah Al-Quran bagi orang-orang yang sedang banyak pikiran dan tadabburi Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan lembaran demi lembaran ajakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal pada Allah taala, yaitu menyerahkan perkara kepada Allah taala. Kemudian juga ada hal penting yang menjadi warisan dari tadabbur, yaitu ar-ridha wa tafwid. Ar-ridha wa tafwid, yaitu ridha dan menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap apa yang telah Allah bagi untuk dirinya, atau ridha akan apa yang Allah canangkan untuk masa depan dia. Dan juga tafwid, yaitu menyerahkan bagaimananya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini syifa, penyembuh yang dengan mentadabburinya maka akan menjadikan seseorang ridha terhadap takdir Allah dan menyerahkan kepada Allah apa yang terbaik, itulah yang dari Allah. Kemudian mewariskan pula tadabbur dan tafakkur itu asyukra was sabr. Rasa syukur dan sabar. Rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan, baik itu berupa takdir yang baik, bahkan takdir yang buruk pun, dengan tadabbur tawariskanlah rasa syukur. Was-sabr, dan juga sabar terhadap keadaan yang ada. Wasairal ahwal, dan segala keadaan. Allati biha hayatul qalbi wa kamaluh. Yang mana dengan ini semua adalah adanya, dengan ini semua terjalin apa? Kehidupan qalbu dan kesempurnaan qalbu. Jadi qalbunya hidup. Qalbunya hidup, dan tanda-tanda qalbu yang hidup adalah dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda matinya qalbu adalah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang aktivitasnya rajin, tapi kalau dari pagi sudah nyetel musik keras-keras, kayak misalnya tukang yang dekat sini nih, ntar lihat jam berapa gitu, udah mulai itu, nanti download lah, semua genre ada di situ. Padahal cuma apa? Jualan nasi uduk, tapi musiknya full dia sampai siang. Serajin apapun orang seperti itu, sedelijen apapun, kalau jauh dari zikir pada Allah, mati hatinya atau sakit hatinya. Tapi ketika seseorang pendiam, kalem, tenang, tapi dia dekat sama Allah, ini hatinya hidup orang ini. Maka kehidupan qalbu, hayatul qalb, itu bukan dari seberapa banyak aktivitas dan gerakan yang antum lakukan, melainkan seberapa dekat antum kepada Allah di seluruh aktivitas antum. Wa kadzalika yazjuru an jami'i sifati wal af'alil madhmumah. Begitu pula di antara fungsi dari tadabbur Al-Qur'an itu bisa mencela atau menjauhkan dari seluruh sifat dan perbuatan yang tercela. Allati biha fasadul qalbi wa halakuh. Yang mana sifat dan perbuatan tercela itu adalah kerusakan qalbu dan kehancurannya. Sifat dan perbuatan tercela adalah kerusakan qalbu dan kehancurannya. Falau 'alima an-nasu ma fi qira'atil Qur'ani bitadabbur lashtaghalu biha 'an kulli ma siwaha. Seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada membaca Al-Quran dengan tadabbur, apa faedahnya dan apa kenikmatannya betul-betul, seandainya orang tahu itu, mengilmu itu, maka mereka akan menyibukkan diri membaca Al-Quran dan mentadabburinya dibandingkan dengan perbuatan selainnya. Menyibukkan diri dengan tadabbur Al-Quran dibandingkan perbuatan selainnya. Dan begitu pula dengan ilmu syar'i, ikhwah. Seandainya orang-orang betul-betul Allah beri hidayah tentang ilmu syar'i ini, kalbunya Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam dan ilmu syar'i, maka sebenarnya orang itu pasti lebih akan memilih apa? Membahas atau menyimak ilmu syar'i. Ya.
Dan alhamdulillah kalau di kalangan ahlus sunnah, dan ini musyahad, tersaksikan memang, pihak yang betul-betul paling jujur dalam menuntut ilmu syar'i betul-betul karena pengen dekat sama Allah, sepantauan ana hanya ahlus sunnah wal jamaah. Hanya salafiyin. Iya. Yang memang betul-betul mencintai ilmu syar'i karena ingin dekat sama Allah. Umumnya hanyalah salafiyin. Lalu bukankah ada di kalangan yang lain? Ya, yang mungkin harokiyin dan seterusnya, yang mereka mencintai ilmu karena dekat sama Allah, pengen dekat sama Allah. Iya, betul, ada. Tetapi banyak khalal dari mereka, banyak kesalahan dari metodologi mereka. Sehingga kadang-kadang yang tadinya ikhlas, kemudian terjun ke politik. Yang tadinya tulus, kemudian terfitnah dengan dunia. Ini bukan berarti di kalangan salafin tidak ada yang seperti ini, ada. Tetapi kita nilai secara umum. Antum cari aja di firqah-firqah lainnya. Di kalangan harokiyin misalnya. Antum dapatkan mereka Masya Allah tajwid dan Al-Quran. Banyak mereka yang menghafalkan Al-Quran dan menelitinya. Masya Allah. Tetapi untuk mengamalkan dalam beberapa poin tentang Al-Quran tersebut, misalnya kembali ke sunnah Nabi SAW dalam masalah, misalnya sikap terhadap mulil amri misalnya. Mereka nggak bakal mengamalkan dengan baik bagaimana ajaran salaf soal itu. Jadi yang secara global umum, yang memang betul-betul ke ilmu syar'i karena pengen dekat sama Allah, secara umum hanya salafiyin yang memang secara umumnya spiritnya ke situ. Oleh karena itu ketika antum membuka kajian yang murni ilmu tanpa embel-embel tertentu, maka hanya ahlus sunnah wal jamaah salafiyin yang bisa berbondong-bondong ke situ. Sedangkan firqah atau taifah lainnya itu harus ada pernak-pernik dulu baru mau pada berbondong-bondong, seperti nasi berkat, ya, sedekah Jumat, atau apalah di balik itulah. Ya. Dan dengan ya, coba misal contoh ada misalnya harokiyin, mereka mengadakan kajian-kajian. Misalnya, taib, siapa yang datang? Hanya orang-orang segolongan mereka saja, dan itu mereka juga menunggu ada kepentingan tertentu dari itu. Entah masalah politik, entah masalah rapat partai, atau dan seterusnya. Iya, nggak murni ilmu, nggak bisa murni ilmu mereka, nggak bisa. Baik, dari kalangan Ahlus Sunnah versi singkatan misalnya. Iya, ada. Ada kajiannya, Masya Allah. Sebagian memang kajian kitab murni, alhamdulillah. Kiai-kiainya mukhlisin, Masya Allah. Tetapi yang hadir yang betul-betul ya, betul-betul nggak seberapa. Yang betul-betul untuk ilmu nggak seberapa. Dan umumnya mayoritas malah justru apa? Ada embel-embel. Sholat bersamalah, istighatsah bersamalah, dan seterusnya. Yang penting rame embel-embelnya. Dan seterusnya. Dari 2 jam sesi, hanya 30 menit ceramah, dan itu pun muatannya itu nggak seberapa. Ya Allah, musta'an seperti itu, ikhwan. Makanya tadabbur Al-Quran dan memahami ilmu syar'i, kalau orang dapat hidayah untuk menyukainya, itu mahal banget, mahal sekali. Ketika luput hatinya dari mencintai Al-Quran dan mentadabburinya, dan luput hatinya dari senang dengan ilmu syar'i, maka kok bisa luput, itu kerugian yang luar biasa. Kerugian yang luar biasa. Dan kita menyaksikan beberapa ikhwan kita, intikas mereka berpulang dari yang tadinya cinta dengan ilmu syar'i, tiba-tiba hilang dan tidak pernah kembali lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian فَإِذَا قَرَأَهُ بِتَفَكُّرٍ حَتَّى مَرَّ بِآيَةٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي شِفَاءِ قَلْبِهِ كَرَّرَهَا وَلَوْ 100 مرة. Allahu Akbar. Kalau misalnya seseorang, kata Ibnu Qayyim masih, membaca Al-Quran dengan tafakkur, ingat, dengan tafakkur, dan ini tugas ana dan tugas antum, ikhwan. Membaca Al-Quran dengan tafakkur dan tadabbur. Kalau misalnya dia membaca seperti itu metodenya, tafakkur, dia paham itu ayat, hatta marra bi ayatin, kemudian ketika dibaca dia melewati suatu ayat, wa huwa muhtajun ilaiha,
fi shifai qalbih. Yang mana dia melewati ayat yang mendadak, ini saya sedang butuh ayat ini untuk menyembuhkan kalbu saya. Ya, sebagaimana Anda dan Antum punya kalbu, kita punya perasaan masing-masing, pasti ada momentum-momentum ketika kalbu kita mungkin lagi sakit. Entah karena harapan tidak terwujud, atau ketakutan yang berlebihan, atau hal-hal lain yang Allah Ta'ala uji kalbu kita. Dan kita membutuhkan syifa. Syifa ini penyembuh. Syifa yang paling pertama tentu Allah Asy-Syafi. Allah Ta'ala Asy-Syafi. Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian dengan wasilah membaca Al-Quran. Maka ketika dia membaca ini, dia buka ayat, misalnya dia membaca surat apapun suratnya, ikhwan. Ya misalnya dia buka surat Al-Insan, ya juz 29, kemudian dia baca dari awal. Ya. Dia berharap kepada Allah, ya Allah semoga membaca surat ini dengan tadabbur adalah satu ayat atau dua ayat yang nyangkut di kalbu kemudian menjadi solusi dan jawaban atas segala yang lagi ada di kalbu saat ini. Maka kemudian marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbih. Dia melewati ayat di surat An-Nisa tersebut yang dia itu butuh kepada ayat tersebut dalam mengobati kalbunya. Maka kalau dia kemudian terjadi pada dirinya hal ini, karraraha walau mi'ata marrah, maka dia akan mengulanginya walaupun 100 kali. Mungkin enggak orang kayak gitu? Sangat mungkin. Hatta 100 kali dia ulang itu. Misalnya apapun itu. Apa surat Al-Insan, ada ayat-ayat yang sebenarnya itu kalau ada keceplosannya surat Al-Insan gitu. Padahal ya memang Allah Ta'ala inginkan mungkin kita buka surat Al-Insan. Misalnya dia baca gitu kan. Kemudian ternyata dia dia dalam keadaan gini. Jadi misalnya dia dalam keadaan baper gitu. Baper karena dia sedekah ke seseorang, tetapi orang tersebut kemudian tidak menghargai sedekahnya. Kadang-kadang itu sampai kalbu kita itu nyangkut loh. Apa gimana? Antum ngasih baik ke orang. Antum sudah bekerja demi orang itu. Atau mungkin demi istri antum. Atau demi tetangga atau saudara. Atau orang tua. Tapi kemudian antum sudah beri dan itu sudah hasil kerja antum. Qadarullah nggak dihargai sama orang yang kita beri. Kemudian hati antum sakit sampai kepikiran. Antum buka surat Al-Insan, baca gitu. Baca kemudian tetibanya ada ayat innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena wajah Allah, kami tidak menginginkan dari kalian balasan maupun rasa terima kasih. Ataupun kalimat terima kasih. Kamu Masya Allah, pas banget ini ayat, gitu kan. Dibaca berulang-ulang, ditadaburi berulang-ulang, sampai bisa 100 kali itu orang untuk menyembuhkan kalbunya. Masya Allah, bisa seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ke bagaimana kesurgaan seseorang nanti di surat Al-Insan. Dikisahkan, gitu kan. Dan kemudian ada ayat nomor 22. Ini ada spontan loh, untuk Al-Insan ini, Allah kasih. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini semua di surga ini untuk kalian sebagai apa? Jaza. Sebagai balasan, wa kana sa'yukum mashkura, dan sungguh perbuatan kalian itu disyukuri oleh Allah. Itu sembuh banget itu kalau emang dia betul-betul mengimani. Ya, insyaallah perbuatan saya, sedekah saya insyaallah akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga ini. Iya, inna nahnu nazzalna. Terus ada penyembuhnya. Fasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Hukum kauni, qadari atau hukum syar'i. Bersabarlah akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Disuruh zikir pagi petang. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawil, disuruh salat apa? Salat malam. Iya. Kemudian dicontohkan innaha ula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka orang-orang kafir lebih mencintai hal-hal yang instan di dunia, dapat segera. Tapi mereka meninggalkan apa yang dibalik itu, yaitu dari akhirat. Berpikir, apalah artinya rasa terima kasih manusia yang cuma sementara. Maka lebih baik kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya, yang mana itu akan kita dapatkan di akhirat nanti dengan kebaikannya gitu. Dan seterusnya.
Langsung kemudian kalau langsung period, Masya Allah. Langsung kemudian apa? Sembuh, insya Allah sembuh. Itu baru satu surat. Ya. Walau mi'ata marrah, walaupun 100 kali dia baca itu, walau lailatan, walaupun satu malam dia baca itu. Bahkan ada salaf yang seperti itu. Satu malam dalam qiyamul lail dia baca itu ayat itu aja. Kita nggak bisa sampai kayak gitu ya. Ya karena 5 kali kita baca udah ngantuk, tidur ya. Nggak bisa kita kayak mereka, Masya Allah. Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairum min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Perhatikan ini, kata Ibnu Qayyim, tahqiq dari beliau rahimahullah. Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin, membaca ayat dengan tafakkur dan tafahum, menyelaminya, memahaminya, mentadaburinya, khairun, lebih baik daripada qiraati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Membaca demi khatam tanpa adanya tadabbur dan tafakkur. Jadi antum membaca satu ayat saja dengan tafakkur tadabbur itu lebih baik daripada satu kali khatam tanpa tafakkur tadabbur. Taib, antum kuat prestasi khatam Al-Qur'an 30 juz paling cepat berapa? Berapa lama? Fadhol. Seminggu mungkin ya? Mungkin lah, mungkin. Bahkan sebenarnya 2 hari aja mungkin. Iya, tapi kalau melihat wajah antum nggak mungkin. Ya. Nah, tafakkur antum demi target apa? Target khatam dengan waktu yang ringkas, seminggu misalnya. Taib. Tapi di suatu malam antum membaca satu ayat saja yang itu kena di hati antum dan antum membacanya berulang-ulang dengan tafakkur, tadabbur, bahkan sampai bercucuran air mata. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya yang satu ayat ini lebih baik dibandingkan khatamnya antum seminggu. Wa anfa'u lil qalb, lebih bermanfaat bagi qalbu, dan itu sahih. Makanya mungkin sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya walaupun di Ramadan antum perbanyak baca Quran dia, tetapi tetap harus dengan tafakkur dan tadabbur supaya lebih bermanfaat. Ada yang mengatakan itu. Ada juga mengatakan lain, konteks yang seperti ini konteks umum, kecuali di bulan Ramadan yang mana dianjurkan untuk lebih memperbanyak, bukan lebih tadabbur. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah mana yang antum berkompeten padanya, maka itulah yang terbaik di bulan Ramadan. Kalau antum bisa memperbanyak, alhamdulillah. Tapi kalau antum lebih suka dan lebih terbiasa tadabbur, tafakkur, maka itu lebih afdal dibandingkan antum mengejar target khatam. Jadi orang-orang beda-beda. Jadi yang mengejar target khatam kita tidak salahkan, karena salaf kita banyak yang seperti di bulan Ramadan. Yang lebih fokus di tadabbur, tafakkur, itu juga tidak disalahkan, karena asalnya Al-Quran adalah untuk ditafakuri dan tadabburi. Wa ad'a ila husulil iman, dan lebih mendorong menghasilkan keimanan. Wa dzauqi halawatul iman, halawatul Quran, dan lebih mendorong untuk mengecap manisnya Al-Quran. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, wa huwa kama tara wa fid dalalah azimul faidah. Jadi Al-Quran itu penuh dengan petunjuk yang sempurna dan banyak faedahnya. Wa man kana fi qira'atihi lil Qur'ani ala hadzal wasfi athara fihi al-Qur'anu ghayat at-ta'athur. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan karakter pembacaan seperti ini, tadabbur, tafakkur, ta'ammul, maka Al-Qur'an akan berefek pada dirinya dengan setinggi-tinggi efek. Wa antafa'a bi tilawatihi tamamal intifa', dan akan mendapatkan manfaat dengan tilawahnya sesempurna pemanfaatan. Wa kana bidzalika min ahli ilmi wal iman ar-rasikhin. Dan seperti itulah para ulama, ahli ilm dan ahli iman, yang mana mereka rasikh ilmunya, menancap ilmunya, teguh ilmunya. Wa hadza huwa maqsudul Qur'an wa ghayatu matlubih. Ini adalah maksudnya Al-Qur'an, tujuan diturunkan Al-Qur'an, yaitu untuk ditafakuri, ditadabburi. Walidha yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wal matlubu minal Qur'ani huwa fahmu ma'anihi wal amal bih. Yang diminta dari Al-Qur'an, yang diminta dari pembacaan Al-Qur'an adalah memahami maknanya dan mengamalkan Al-Qur'an. Itu tujuan dari Al-Qur'an.
Fa innahu illam takun hadhihi himmata hafizih lam yakun min ahli ilmi wad din. Kalau misalnya himmah, kepentingan, keinginan hafiz terhadap Al-Qur'an itu bukan untuk memahami dan bukan untuk mengamalkan, maka dia bukan tergolong ahlu ilm dan bukan tergolong ahlu din. Jadi misalnya ada seseorang hafal Al-Qur'an 30 juz, tapi dia menunjukkannya bukan untuk memahami makna Al-Qur'an dan bukan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Al-muhim hafal. Maka seperti ini tidak termasuk ahlul ilm, tidak termasuk ahlu din. Jadi hafal Quran saja tidak cukup, la yakfi. Sekarang kita lihat banyak hafiz Quran banyak. Alhamdulillah hafiz Quran banyak. Mereka memiliki keutamaan hafal Quran. Tapi ketika tidak ada tujuan atau keinginan untuk memahami apa yang dihafal atau mengamalkan apa yang dihafal, maka tidak layak menyandang gelar ustaz atau dai atau ahlul ilm, apalagi ulama atau ahlul din. Bahkan disebut ahlul din pun tidak. Orang beragama, orang agamis enggak. Hatta dihafal 30 juz saja tanpa adanya memahami Al-Qur'an. Dan imam-imam dari salah satu kontes kan ada kontes yang baca Al-Qur'an, kita nggak perlu sebut namanya ya. Yang mana banyak hafiz-hafiz yang lomba di kontes tersebut. Kemudian memamerkan demi langgam demi langgam. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan sekian, dan kalau langgamnya nanti tawarin ke masjid-masjid untuk jadi imam. Jadilah imam kemudian. Tetapi tidak paham artinya, tajwid pun belepotan kadang-kadang dan seterusnya. Maka yang seperti ini sebenarnya tidak pantas disebut ustaz. Tidak pantas. Karena dia tidak memiliki ilmu sama sekali tentang apa yang dia baca. Enggak memiliki ilmu. Dan tidak layak untuk diambil ilmunya. Sesoleh apapun dia kelihatannya, kalau memang dia tidak punya ilmu, khalas. Karena kesolehan bisa ditampakkan. Tapi ilmu itu harus dipelajari terlebih dahulu sebelum tampil. Jadi kata Ibnu Taimiyah gimana? Fa innahu in lam takun hadhihi himmata hafizih lam yakun min ahli ilmi wad din. Bahkan agamis pun tidak disebut agamis. Jadi hafal Quran tidak serta-merta menjadikan seseorang ahlud din, agamis, enggak. Melainkan memerlukan apa? Memerlukan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Tapi bukankah menghafalkan hafalan itu ilmu? Sahih, ilmu jika difahami. Ya enggak? Ilmu jika difahami. Kalau enggak difahami, gimana? Ya bukan ilmu, hanya simpanan ilmu yang tidak menjadi ilmu buat dia. Maka sangat disayangkan. Lah kita yang tidak hafid Al-Quran itu menyayangkan gitu loh. Kenapa sudah sampai tahap yang sangat tinggi itu tapi nggak mau memahami. Bahkan sudah terlanjur ternikmatkan dengan posisinya sebagai imam, orang yang disebut hafiz, kemudian diundang sana sini dan ini. Dan bahkan tidak pernah mau membaca kitab-kitab yang menunjukkan dan mentaujih, mengarahkan adab-adab hamalatul Quran. Ya. Seperti karyanya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dan juga lainnya dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam Nawawi, enggak mau membaca kitab-kitab itu. Dan di dalam kitab-kitab tersebut ada kalimat-kalimat seperti wala ta'akkala bil Quran, dan jangan dia makan hanya dari Al-Quran. Paham enggak maksudnya? Nah, kemudian kalau misalnya qari ini ya, memang mengambil kesempatan dengan qiraahnya masyhur, dielulukan orang, kemudian diundang sana sini, dan dia menikmati itu semua untuk makan, untuk dirinya, maka ini yang tidak beradab, qari yang tidak beradab. Ini karena tidak berilmu, karena ketika di pesantren tahfiznya itu hanya diajari paling mentok langgam, atau yang penting hafal 30 juz, dah jadi ustaz. Kalaupun diajarin adab-adab penghafal Quran atau pembaca Al-Quran, itu hanya sebatas ajaran. Karena tujuan utamanya pencetakan hafiz-hafiz ini untuk apa? Untuk tampil saja. Untuk tampil, untuk show off. Sebenarnya ini sudah melanggar adab, gitu loh. Maka percuma belajar adab kalau tujuan dari menghafal Quran ini bukan untuk beradab.
Nggak bisa dia. Makanya nggak tercermin. Walaupun sudah pernah belajar kitab-kitab adab. Ya. Begitu. Adapun pesantren-pesantren tahfidz yang memang mereka mencita-citakan menunjukkan kaum pesantren-santrinya bukan untuk tampil, melainkan untuk memahami maknanya dan mengamalkannya, maka ini pasti beda hasilnya insyaallah. Pasti beda. Allahumma wafiqna li tahqiqi dzalika 'ala al-wajhi alladhi yurdik 'anna ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.